Shalom Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal yang akan kita bahas pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12. Dua ayat firman Tuhan ini berisi pesan yang sama. Saya bacakan bagi kita. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Di dalam terjemahan lain berkata, orang yang berhati-hati mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang mungkin harus dihadapinya, dan bersiap-siap untuk itu. Tetapi orang yang berpikiran picik, bertindak sembrono, dan menderita akibatnya. Orang bijak melihat kesulitan datang dan keluar dari jalannya. Tetapi orang bodoh pergi langsung ke dalam kesulitan dan menderita karenanya. Bapak Ibu Saudara, Amsal mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang bijak, malapetaka datang, musibah datang ada di depan, maka dia akan menghindarinya. Dia akan mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang akan dia hadapi dan bersiap-siap menghadapi malapetaka tersebut. Sehingga ketika tantangan itu datang, malapetaka itu datang, kerusakannya atau kehancurannya tidak fatal, ya. Karena apa? Dia sudah mempelajari sebelumnya. Nah, itu ciri orang yang bijaksana, di mana orang bijaksana dia akan mempertimbangkan segala sesuatu, dia akan bertindak dengan hati-hati. Beda dengan orang yang bodoh, orang yang sembrono, dia akan bertindak dengan sembarang dan bahkan justru dia akan menderita karena keputusannya yang sembrono. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini 2-3 bulan belakangan dan bahkan beberapa minggu ini, dunia diterpa oleh wabah virus corona. Bahkan Indonesia kurang lebih 2-3 minggu belakangan, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan sudah ada korban jiwa. Bahkan ada korban jiwa dari pihak orang Kristen, dari gereja sendiri. Kalau tidak salah, ketika sebelum saya membuat video ini, saya membaca beritanya di CNN Indonesia. Ya, dia seorang warga gereja atau warga jemaat dari GRII, Bapak Ibu Saudara. Saya akan nanti tunjukkan linknya atau saya akan screenshot beritanya dan saya akan tampilkan di video ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat bahwa wabah ini ketika datang, dia tidak melihat engkau agama apa. Dia tidak melihat engkau gereja atau sinode apa. Dia tidak melihat engkau kaya atau miskin. Virus ini juga tidak melihat engkau orang tua atau anak muda, ya. Karena itu penting sekali bahwa kita berwaspada, karena ini sebuah malapetaka. Sebagai orang Kristen, marilah kita tunduk dan patuh, dan kita percayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan bahkan kita percaya pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Karena itu kita terus berdoa, mendukung Bapak Ibu Saudara, mendukung pemerintahan Bapak Jokowi dan seluruh jajaran yang ada untuk menangani virus corona ini. Karena Alkitab juga berkata di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, karena itu penting sekali kita mendengar apa menjadi instruksi pemerintah. Hari ini pemerintah mungkin menginstruksikan bagaimana kita harus cuci tangan, kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, supaya kita tidak terserang wabah virus corona ini. Mari kita taati, lakukan saja setiap keputusan-keputusan yang pemerintah lakukan, ya. Ada orang yang sepertinya dia berhikmat sekali. Dia berkata pemerintah mungkin tidak bisa buat ini, pemerintah lambat. Ya, saya berpikir bahwa pemerintah membuat keputusan, dia memikirkan banyak hal. Pemerintah melihat berbagai macam dampak. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, mari kita ikut firman Tuhan. Ini sesuatu di luar kendali kita. Yang harus kita lakukan yang pertama menurut nasihat firman Tuhan. Dan mungkin ini ayat terpendek dalam Alkitab. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Dalam situasi keadaan apapun, tetaplah berdoa. Kita dukung pemerintah Bapak Jokowi, ya, di dalam doa, ya, supaya Tuhan boleh memberkati para dokter, para perawat, ya, di dalam menangani virus corona ini. Kita punya tanggung jawab sebagai orang Kristen berdoa, dan kita mengikuti apa yang menjadi instruksi pemerintah. Karena sekali lagi, pemerintah adalah wakil Allah di dunia.
Dan penting Bapak Ibu Saudara, berikut ini adalah nasihat pengkhotbah. Ya, diketahui bahwa pengkhotbah, penulisnya kitab pengkhotbah adalah Salomo. Di hari tuanya Salomo menuliskan pengkhotbah ini, dan penting supaya kita mengerti dan memahami. Di dalam pengkhotbah pasal 7 ayat 16 sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu?" Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari ayat 17, mungkin kita dapat mengerti secara mudah. Engkau bisa mati sebelum waktumu, akibat apa? Engkau fasik, engkau bodoh. Ini contohnya ada. Coba ya, Anda praktik minum sopi kepala, minum moke, minum mabok, sampai betul-betul Anda teler. Terus naik sepeda motor ya, naik sepeda motor, tidak pakai helm, Anda gas dengan kecepatan tinggi, ya, mungkin 100 km per jam. Percaya, engkau akan mati sebelum waktumu, seperti nasihat daripada kitab pengkhotbah ini. Kita akan mati sebelum waktu kita. Sudah tidak tahu gereja, tidak tahu beribadah, tidak mencari Tuhan, mabok lagi, ya kan? Hidup sudah sembarangan, ya, hidup sembarangan, terus apalagi naik motor dengan kecepatan tinggi dalam keadaan mabuk, tidak pakai helm. Saya percaya, seperti pengkhotbah bilang, engkau akan mati sebelum waktumu. Tetapi bagaimana dengan ayat yang ke-16 berkata, "Jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu?" Yang berikut adalah untuk orang-orang yang dalam tanda kutip, saleh di sini bukan dalam cara pandang Allah, tetapi manusia sendiri menilai dirinya. Oh, beta saleh, beta rajin ibadah. Ini kesempatan, ya kan? Ada larangan pemerintah bahwa saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Saya tidak mau. Saya mau tetap ke gereja. Walaupun mungkin Anda sudah demam 37, Bapak Ibu Saudara, ya. Demam sudah 37 derajat Celcius, Anda bilang, "Saya mau tetap beribadah. Saya orang saleh. Saya mau tunjukkan bahwa saya orang beriman. Saya orang berhikmat. Saya tidak mau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah." Maka percaya, pemerintah juga wakil Allah di dunia. Tapi ketika engkau menganggap dirimu saleh, pengkhotbah, jangan terlalu saleh atau merasa diri paling berhikmat. Engkau akan membinasakan dirimu sendiri. Yakinlah tak salah, engkau mati sebelum waktumu. Justru mungkin Anda dengan keadaan sakit, Anda tidak berdiam diri di rumah. Dengan Anda pergi ke gereja, Anda menularkan penyakitmu kepada orang lain lagi. Nah, ini menjadi salah. Karena itu marilah kita menjadi bijaksana. Jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Di saat-saat seperti inilah, mari Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita percaya pemerintah wakil Allah di dunia, ya, Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintahan yang ada, itu semua ada di dalam pimpinan Tuhan. Maka sebagai anak Tuhan, saya ingin berkata kepada setiap kita, taati, patuhi setiap apa yang dinyatakan, diterapkan. Karena tidak ada pemerintah yang bukan daripada Allah. Allah yang memilih dan Allah yang menetapkan. Nah, ini pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu janganlah kita dalam tanda kutip merasa paling saleh, tapi kesalehan kita bodoh, yang pada akhirnya membuat kita mati sebelum waktunya, ya. Ingat, Amsal berkata, malapetaka di depan, sadar kalau orang berhikmat, orang bijak, dia akan menghindari malapetaka tersebut. Terkhususnya bagi jemaat dan juga simpatisan IMC, ya. Saya sebagai gembala sidang, kita menunggu keputusan dari pengumuman dari wali kota dan juga gubernur berkaitan dengan ibadah yang ada. Kalau memang pada akhirnya tidak diizinkan di dalam sebuah pertemuan atau perkumpulan, maka Bapak Ibu tetap bisa mengikuti ibadah kita secara online. Teman-teman media, mereka siap di dalam pelayanan, mereka sudah konfirmasi untuk siap melayani, untuk pelayanan secara online, dan juga teman-teman worship, mereka siap. Karena itu, saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin Anda sakit, Anda sedang demam, dan mungkin Anda terganggu, kesehatan Anda terganggu, tidak masalah. Ketika Anda di rumah, Bapak Ibu Saudara, jemaat maupun simpatisan, maupun sahabat netizen, Anda bisa mengikuti ibadah kami secara live streaming, secara online, di mana hari Minggu ini akan kami lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, keputusan ini belum final, ya. Kita menunggu keputusan wali kota dan gubernur. Kalau tidak diizinkan dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang ada, dalam perkumpulan dalam jumlah besar, maka saya mengajak kita semua untuk dari rumah kita bisa mengikuti live streaming ibadah kita secara online, dan saudara bisa tetap mendengar firman Tuhan, bisa tetap memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan kita, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi pribadi yang bijaksana. Anda tidak mau mati sebelum waktunya, kan? Karena itu jangan jadi orang fasik, jangan jadi orang bodoh, dan jangan menjadi orang yang sombong rohani, merasa diri saleh hebat, pada akhirnya engkau mati sebelum waktumu. Jadilah bijaksana Bapak Ibu Saudara.
Sekali lagi Amsal ini menegur dan mengingatkan kita untuk di mana ketika kita melihat malapetaka, kita menghindarinya. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap menjaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.